Artis kota berwajah tampan, sangat suka nonton balapan. Mari bersikap ramah dan sopan, itulah modal di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan yang kalian harapkan. Amin. Hari ini tuh cuaca lumayan cerah ya teman-teman, dan di sini tuh aku mau awali aktivitas aku hari ini dengan nyapu di halaman. Nah, ini tuh masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini aku lagi nyapu-nyapu halaman dan sekalian juga ngajakin anak-anak buat main gitu ya. Buat main di halaman gitu, biasalah teman-teman sebelum mereka mandi biasanya aku suka ngajakin mereka dulu buat main gitu ya di halaman. Kalau pas memang lagi aku tuh agak santaian gitu. Nah, kebetulan sih ini aku nggak yang terlalu terburu-buru beraktivitasnya gitu ya. Aku ngerasa juga nggak terlalu yang pengen cepat selesai gitu ya ini tuh semuanya. Makanya di sini aku ngajakin anak-anak, biar apa? Biar anak-anak juga bisa ikutan main kayak gitu teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, bagaimana sampah di halamanku ini, Masya Allah ya. Banyak banget sampahnya. Sampahnya itu sih sampah-sampah di daunan, dan ada juga sih sampah-sampah jajan. Kalau sampah-sampah jajan ya itu tuh jajannya anak-anak ya teman-teman, dan itu tuh kadang suka dibuangin aja di dekat pintu pagar itu ya teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi kan, namanya juga anak-anak gitu ya. Jadi ya udahlah, dibiarin aja. Nah itu ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri kan, itu anak-anak lagi main ya, biasalah main pasir. Nanti kalau misalnya pas habis nyapu nggak langsung mandi ya, biasanya aku cuci tangan cuci kaki aja kayak gitu ya, biar anak-anak itu bersih pas masuk ke rumah. Sekarang ini ya teman-teman, menurut aku nyapu halaman itu nggak yang terlalu bikin capek banget gitu ya, karena memang kan sebagian halaman aku kan udah dijadiin kebun ya. Beda cerita dengan dulu teman-teman, Masya Allah itu tuh rasanya encok teman-teman. Pinggang itu rasanya ya Allah itu tuh kayak udah sakit banget gitu ya, karena kan bener-bener luas banget ya yang mau disapu gitu kan. Belum lagi yang di bagian area kebun sekarang itu juga waktu itu kan banyak banget sampahnya gitu. Tapi kalau kayak sekarang ini udah nggak yang terlalu heboh banget sih kalau aku nyapu, nggak terlalu capek banget. Capek sih capek, cuman nggak yang terlalu gimana-gimana gitu ya, karena nggak terlalu lebar juga. Dan juga aku biasanya kalau nyapu halaman itu nggak langsung secara keseluruhan. Misalnya pagi ini aku nyapu di depan, ntar sore gitu ya aku nyapu di samping-sampingnya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini ke rumah ya teman-teman. Tadi setelah dari luar, anak-anak itu udah aku cuciin kaki sama tangannya, dan aku itu memutuskan untuk nyusunin pakaian-pakaian dulu yang aku udah lipat. Jadi di video sebelumnya itu kan aku ada ngelipatin pakaian yang lumayan banyak teman-teman. Jadi kali ini tuh aku mau beresin dulu untuk lipatan pakaian aku ini, semuanya aku susun ke dalam lemari. Di sini aku awali dengan nyusun pakaiannya Pak suami ya teman-teman, dan pas aku buka lemarinya Pak suami, Masya Allah itu berantakan banget. Banyak pakaian-pakaian itu yang asal lipat-lipat, yang asal masuk-masukin aja gitu ya teman-teman. Jadi aku benerin lagi untuk lipatannya. Ya beginilah ya teman-teman, kalau misalnya lemari pria atau lemari laki-laki gitu ya, jarang sih yang yang kayak rapi gitu, yang seringnya itu sih berantakan. Nah ini tuh kayak jaket ya teman-teman, terkadang itu tuh baru dipakai sekali gitu ya, terus nanti diangin-anginkan dan kayak cuma digulung-gulung doang, nggak dilipat lagi gitu ya. Karena kan kalau jaket dipakai sebentar doang ya nggak apa-apa ya teman-teman, jadi kayak diangin-anginkan nanti dilipat lagi ke dalam kayak gitu. Aku udah sering banget ngajakin pakaiannya Pak suami, kok ngajakin pakaian, maksudnya bukan nyuruh sih ya, bilang ke Pak suami kayak gitu ya, untuk mindahin pakaiannya Pak suami itu ke lemari yang besar ini gitu ya. Jadi lemari yang sekarang itu tuh yang dipakai Pak suami itu buat pakaiannya anak-anak aja kayak gitu kan. Jadi lemari yang besar ini untuk lemari pakaian aku sama lemari pakaiannya Pak suami. Tapi Pak suami itu nggak mau teman-teman, katanya dia tuh lebih suka punya lemari sendiri. Jadi kayak misalnya ada barang-barangnya dia itu tuh dia bebas aja naruhnya di mana kayak gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja Pak suami memilih lemarinya sendiri gitu ya teman-teman. Dan ini tuh lemari yang besar, ini untuk pakaian aku sama anak-anak. Nah kemarin itu ada yang nanya sama aku berapa harga lemari yang aku beli ini. Ini tuh aku beli dengan harga 2.200.000 apa 2.100.000 ya, aduh aku lupa teman-teman.
Terus ada juga kemarin tuh yang bilang, Bun, nanti kalau misalnya rumahnya mau dirubah warnanya itu catnya itu pink atau putih gitu ya, lemarinya juga di makeover ya. Insya Allah lah ya teman-teman, bertahap aja lah ya. Sekarang aku juga nggak bisa bilang apa-apa dulu karena pun rumahnya juga belum dicat gitu ya. Kenapa rumahnya belum dicat? Karena memang Pak suami masih belum sempet gitu ya teman-teman. Kalau untuk ngecat yang di bagian ruang serbaguna ini tuh memang itu tuh enaknya ada yang bantu ya teman-teman. Jadi bagusnya itu sih memang Pak suami yang ngerjain. Jadi nanti ketika Pak suami lagi ngerjain ngecat ini, aku bisa jaga dan pantau anak-anak gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu, ngecat itu tuh riwah teman-teman, ribet, otomatis kayak karpet ini bakalan dibuka, digeser kayak gitu kan, lemarinya digeser. Jadi kan itu bener-bener riwah. Jadi kata Pak suami nunggu waktu yang bener-bener pas gitu ya, biar kerjanya itu tuh nggak terlalu banyak gangguan kayak gitu. Terus juga sekarang ini tuh Pak suami tuh masih memang belum sempet gitu ya teman-teman buat megangnya. Kalau misalnya mau bayar orang, kata Pak suami tuh nggak usah gitu ya, biar dia aja yang ngerjain. Jadi ya udahlah, nunggu deh kapan Pak suami itu bisa ya teman-teman buat ngecatnya. Padahal catnya itu udah dibeli udah lumayan lama ya teman-teman, udah dari beberapa minggu ini dibelinya. Cuman ya karena memang nggak sempet ya, mau gimana aku juga nggak mungkin maksa gitu kan. Nah teman-teman, di sini tuh aku rapi-rapin pakaiannya anak-anak, sekalian juga tadi tuh aku sedikit rapi-rapin juga lemarinya anak-anak gitu ya, biar kayak lebih cakep dan biar lebih rapi aja kelihatannya gitu. Karena tadi tuh ada juga sih beberapa pakaian itu lumayan amburadul ya, karena memang terkadang yang ngambil pakaian itu kan bukan cuma aku doang ya teman-teman. Jadi terkadang itu aku minta tolong Pak suami, bahkan terkadang itu minta tolong sama anak-anak buat ngambil celananya sendiri gitu ya. Kalau untuk ngambil celananya mah anak-anak itu nyampe ya teman-teman, dan terkadang itu ya mereka itu asal-asal ngambil gitu ya, jadi wajar sih berantakan. Cuman nggak apa-apa, lemari berantakan, rumah berantakan, asalkan emak-emak sehat itu pasti bakalan bisa ke handle semua ya. Nah alhamdulillah ini pakaian-pakaian semua udah aku susun ke dalam lemari. Ini juga pakaian anak-anak udah rapi ya. Gimana teman-teman, rapi nggak kalau misalnya dilipat dengan metode KonMari? Rapi banget dong ya, Masya Allah ya. Ini tuh rapi banget dan juga nggak terlalu sering berantakan sih teman-teman. Nah ini juga di bagian paling bawah pampersnya anak-anak udah tinggal sedikit. Kayaknya nggak bakalan cukup sih teman-teman untuk menjelang gajian gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kalau kurang beli aja di warung. Oke, beres aku untuk ngeberes-beresin lemari gitu ya. Lanjut di sini aku itu ke dapur teman-teman buat masak dong pastinya ya. Nah ini tuh ada adonan bakwan yang beberapa hari lalu aku buat, itu nggak beberapa hari lalu sih, kayak kemarin apa kapan gitu ya aku bikinnya, tapi itu cuman sedikit aku bikinnya. Nah ini tuh masih ada sisa sedikit banget gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau goreng aja. Tadi tuh sebenarnya udah tinggal dikit banget gitu. Jadi aku tambahin tepung aja lagi gitu ya teman-teman. Aku tambahin garam dan aku tambahin Royco lagi gitu ya, biar kayak lebih sedap gitu. Karena kalau cuman digoreng yang sisa tadi itu paling dapat dikit banget gitu, dan itu kayak nanggung banget. Nah itu pun yang aku goreng itu pun cuman sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah, lumayan buat dijadiin cemilan pas lagi masak. Nah ini ada daun singkong yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Itu tuh juga ada kacang panjang sedikit. Jadi aku tuh udah rebus dan udah aku tiriskan dan udah aku peras juga. Lalu aku potong-potong atau aku iris-iris ya tadi untuk daun singkongnya, karena memang nanti tuh aku mau masak gitu ya. Oke lanjut teman-teman, setelah bakwannya tadi mateng, di sini langsung aja aku itu mau bikin telur dadar. Jadi ini tuh buat menunya anak-anak gitu sih teman-teman ya. Ini tuh aku bikin telur dadar tahu. Jadi tahu tadi aku pakai 1 butir, terus telur 1, dikasih irisan bawang merah kayak gitu ya, terus dikasih garam, dikasih Royco kayak gitu udah. Ini tuh nanti buat anak-anak gitu. Lanjut di sini aku numisin sambel. Nah ini ya teman-teman, sambelnya itu ternyata rada kebanyakan sih teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa, ini tuh nggak yang terlalu pedas-pedas menjerit banget gitu ya. Jadi di sini aku tambahin garam dan juga aku tambahin micin pastinya ya. Karena kalau aku nyambel kan tim yang pakai micin, bukan pakai Royco ataupun pakai penyedap-penyedap yang lain. Nah ini setelah sambelnya itu matang, langsung aja aku masukin daun singkongnya ya teman-teman. Daun singkong tuh dimasak kayak gini tuh bener-bener sedep teman-teman, enak banget. Kalau misalnya kalian nggak suka pedas ya bisa aja bumbunya itu sedikit aja kalian bikin gitu ya. Kalau aku sih seneng banget sama yang namanya pedas teman-teman, apalagi kalau misalnya daun singkong ini tuh kayak di apa ya, kayak dicampur-campurin gitu ya ke nasi. Wah Masya Allah itu sedep banget. Di sini aku tambahin air ya teman-teman, biar kayak lebih meresap bumbunya gitu ya. Tapi aku masaknya ini nanti tuh sampai agak kering ya teman-teman, maksudnya kayak
sambelnya itu tuh bener-bener mateng, terus udah nggak ada kandungan airnya dan udah kelihatan agak kering gitu ya, agak apa ya, kayak ada kayak agak-agak apa sih namanya ya, kayak agak-agak nggak ada airnya lagi lah gitu, kayak bener-bener meresap banget gitu ya bumbunya ke si daun singkongnya. Baru aku angkat. Nah itu tuh apinya aku kecilin ya teman-teman, dan aku juga sambil buat beberes, karena kalau misalnya cuma fokus di masakan doang bisa-bisa lama gitu ya kerjaan itu beresnya. Jadi kayak harus bener-bener di apa sih ya, kayak di sambi-sambi dah gitu. Nah teman-teman, itu daun singkongnya udah mateng. Gimana menurut kalian? Penampakannya aja tuh udah bikin ngiler banget sih ya teman-teman, Masya Allah, sedep deh pokoknya. Nah ini dia menu kami hari ini, ada tumis daun singkong, tumis pedas, terus ada telur dadar buat anak-anak, dan itu ada sisa gulai tahu ya teman-teman. Yang di video sebelumnya kan aku ada gulai tahu dan ayam gitu ya, jadi itu tinggal tahunya doang, tinggal sedikit ya, lumayan lah ya buat tambah-tambahan menu untuk makan malam. Oke lanjut juga, di sini aku bersih-bersih ya teman-teman, bersih-bersih untuk area dapur aku ini tuh secara keseluruhan. Oh iya teman-teman semuanya, ini tuh video aku ambil di hari aku lagi ngerayain anniversary pernikahan aku yang ke-4 tahun ya. Jadi ini tuh tepatnya aku ambil videonya itu di tanggal 20 Januari 2023 ya teman-teman. Jadi aku tuh memang nikahnya dulu itu kan tanggal 20 Januari gitu ya. Jadi pas di hari ini anniversary pernikahan aku yang ke-4 tahun. Cuman ya memang teman-teman, karena aku kan ada stok video, jadi aku dahulukan upload video yang udah terdahulu gitu ya. Makanya video ini tuh tayangnya tuh lumayan telat banget gitu. Tapi nggak apa-apa, biasa aja ya teman-teman. Kalau misalnya konten kreator itu tuh upload video itu nggak yang terlalu berdekatan dengan videonya itu pas lagi direkam gitu ya. Nah teman-teman, untuk merayakan anniversary ini juga nanti itu insya Allah aku sama Pak suami itu mau makan keluar gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada niat teman-teman pengen makan keluar, karena kan aku juga udah masak gitu ya. Cuma memang udah makan di sore harinya gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya lagi tiba-tiba dadakan pengen gitu ya makan keluar bareng keluarga gitu ya pas di hari spesial ini. Jadi nanti aku tuh mau keluar sama Pak suami dan anak-anak buat makan-makan gitu ya. Kalau aku sendiri ya teman-teman, di hari anniversary itu memang nggak ada yang terlalu gimana-gimana, nggak ada yang beli kue, bikin kue kayak gitu tuh nggak ada gitu ya. Palingan ya saling ngucapin kayak gitu sama Pak suami ke akunya ke Pak suami kayak gitu ya. Terus juga palingan ya cari-cari kesibukan, bukan kesibukan sih, cari-cari momen buat kebersamaannya kayak makan keluar kayak gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang kayak heboh-heboh banget, mungkin kayak orang-orang beli kue lah, terus tiup-tiup lilin gitu kayak gitu tuh kami sih enggak gitu ya. Karena lebih menurut aku sama Pak suami lebih enak aja makan keluar kayak gitu tuh, atau misalnya makan bersama keluarga aja sama-sama kayak gitu. Oke deh teman-teman, lanjut dulu lah ya ke videonya. Nah di sini tuh aku lanjutin buat nyuci piring, karena memang cucian piring tuh juga udah numpuk gitu ya. Jadi sini aku cuci dulu piring, terus tadi itu ada juga nyuci pisau ya, karena pisaunya itu tuh udah lumayan kotor gitu di bagian matanya gitu. Karena kan tadi aku pakai buat motong-motongin daun singkong gitu kan, jadi aku cuci aja pisaunya sekalian. Nah kalau udah nyuci pisau itu harus benar-benar hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kepegang untuk matanya, karena memang teman-teman pisau aku tuh bener-bener tajam gitu ya. Itu tuh merek Ravel, itu tuh dikirimin sama temen aku juga gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Kalau barang-barang di dapur aku jangan ditanya teman-teman, itu tuh rata-rata dibeliin sama orang gitu ya. Masya Allah, pokoknya aku seneng aja dan bersyukur. Yang penting kan aku nggak minta-minta ya teman-teman, mereka mau ngasih ya aku terima kayak gitu. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya masalah barang-barang, kalau memang pas lagi momennya aku pakai ya aku bakal usahain pakai. Tapi kalau misalnya barang-barangnya itu tuh nggak bisa yang selalu aku pakai terus-terusan, ya nggak apa-apa, nanti pas ada masanya pasti bakalan aku pakai kayak gitu ya. Karena aku juga nggak mau teman-teman barang-barang yang udah kalian kasih itu nggak aku pakai. Jadi aku pengen setiap barang-barang yang dikasih sama teman-teman tuh bener-bener aku pakai ya semuanya. Oke teman-teman, lanjut ini tuh di malam hari ya teman-teman, itu setelah habis maghrib. Nah ini tuh aku sama Pak suami dan anak-anak itu pergi keluar, dan itu lagi ngantri ya teman-teman. Ini aku lagi nungguin bakso ya untuk aku sama anak-anak juga. Nah sambil nungguin baksonya itu datang, di sini anak-anak udah ngemil duluan teman-teman, ada tahu gitu ya. Jadi tadi aku ambilin aja tahu, terus aku kasih ke anak-anak gitu ya, biar mereka itu juga anteng.
Ini tuh aku makan baksonya itu di Bakso Dua Putri ya teman-teman. Jadi ini tuh salah satu bakso yang lumayan enak di sini. Biasanya itu pengunjungnya itu selalu rame teman-teman. Mungkin ini karena memang cuacanya itu agak-agak apa ya, agak-agak mendung-mendung syahdu gitu ya. Jadi ini tuh nggak yang terlalu rame. Kalau biasanya itu sih rame teman-teman ya untuk di bakso ini gitu ya. Nah teman-teman, itu tadi pesanan kami udah datang, dan singkat cerita di sini aku langsung aja liatin anak-anak yang lagi makan ya. Karena tadi pas baksonya itu sampai, anak-anak itu udah heboh, jadi aku matiin kamera dan aku itu langsung siapin dulu untuk makanannya anak-anak gitu ya, biar kayak lebih aman, lebih tentram gitu ya teman-teman kalau misalnya anak-anak udah makan. Nah itu tadi si adik ya teman-teman, dan ini kakak, dan dia kakak itu tuh lagi makan baksonya, kalau si adik tadi tuh lagi makan eminya gitu ya. Oke, setelah anak-anak itu diem anteng gitu ya teman-teman lagi makan, di sini aku lanjut juga buat makan yang punya aku. Nah aku tuh pesennya bakso ya teman-teman. Kalau Pak suami ya kali ini tuh dia pesen mie ayam. Nah kalau di video yang sebelumnya itu kan aku ada tuh ya, pas aku gajian di YouTube aku itu makan bakso. Nah itu aku mesennya mie ayam dan Pak suami yang bakso. Tapi kali ini tuh aku lagi pengennya itu makan bakso teman-teman. Padahal ya aku sama Pak suami tadi sore itu tuh udah makan teman-teman, pas lauk aku itu matang gitu ya, yang sambal daun singkong, yang tumis daun singkong itu udah makan sih kami berdua. Cuman karena memang dadakan kepengen makan di luar kayak gini ya, jadi ini tuh juga habis hujan tadi, masya Allah itu sedep banget teman-teman. Jadi makan bakso di luar, wah sedep deh pokoknya. Nah di sini tuh jangan lupa makan bakso pakai keripik ya teman-teman. Jadi aku tuh ngambil keripik satu, Pak suami juga ngambil keripik satu. Wah pokoknya ini tuh sedep. Dan kalau aku itu bikin bakso atau bumbunya itu tuh memang sausnya agak rada dibanyakin, kecapnya cuman secukupnya aja, dan cabenya itu pastinya banyak ya, karena memang aku tuh pecinta pedes. Tapi kalau Pak suami dia itu mau makan bakso, mau makan mie ayam, pasti nggak pernah pakai cabai ya teman-teman, cuman saus sama kecap doang. Karena Pak suami itu nggak yang terlalu doyan banget sama yang namanya itu pedas. Mohon maaf ya kalau misalnya kalian ngiler liatin aku lagi makan ya teman-teman. Jangan lupa setelah kalian liatin aku makan, capcus juga buat makan bakso ya. Ya sesekali makan di luar kayak gini tuh nggak apa-apa ya teman-teman. Aku tuh kadang juga beberapa kali dalam sebulan tuh suka juga makan bakso kayak gini. Cuman ya memang harus ada batasannya gitu ya. Karena kalau nurutin nafsu mulu ya bawaannya pengen makan mulu gitu ya. Nah ini aku liatin ke kalian anak-anak yang lagi makan, ya ampun lama banget gitu ya makannya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, biarin aja, ditungguin aja anak-anak itu sampai mereka itu bener-bener siap makan. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.